Hai Somai, ketemu lagi dengan kita di Mystical Experience. My ex. Max. Dan saya Frida dan di sebelah Sutarsi. Ocha. Ocha. Tarsi belum move on. Iya Mas Boy. Mas Boy. Jadi kita mau ngebahas nih pengalaman misteri kita selama di ujung kulon kemarin ya Teh. Oke, dimulai dari hari pertama, dari mulai bus kita mogok di Iya. tol, ganti bis lain, mobil Basarnas Bandung kempes, kapal kita yang tiba-tiba mati karena mesinnya ada kendala. Iya. Menurut Teteh gimana sih kok bisa perjalanannya sampai amazing gitu? Karena kalau dihitung-hitung dari kita berangkat dari Bandung itu sampai pergi jam 11 malam, pulang lagi nyampe ke sana jam setengah 1 malam, itu lebih dari 24 jam. Setelah kita ke Panghaitan pun ya Teh Banyak juga ya. ada feeling ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya ada feeling. Aku tuh dalam hati nggak pas naik kapal itu sebenarnya ya, dalam feeling nih kok perasaan gak enak gitu, dan selalu berdoa yuk semua jangan berhenti di tengah-tengah laut. Pas di tengah-tengah nih cek. Allahu Akbar. Aku di situ mana itu memang ombaknya lagi. Itu kan udah termasuk tempat yang sakral ya. Ya. Kalau kata orang Sunda itu nggak boleh sompral. Ya, di sana ada yang sompral. Kalau saya pribadi jujur demi Allah, saya nggak berani sompral-sompralan. Itu alam. Kalau mau disangkut pautkan dengan yang masalah begini gitu, kita berdampingan dengan makhluk-makhluk itu. Berdampingan. Biar nggak percaya pun gitu. Tapi memang kita berdampingan gitu kan. Iya. Gitu kan. Mau itu kemarin ada yang sompral atau enggak gitu, tapi yang Teteh lihat sepertinya ada sesuatu yang marah di situ, gitu kan. Paham nggak? Iya Pak. Alamnya itu kayak yang marah gitu, kayak gini, pakai etika dong kesini. Ya seperti Gitu kan. etika. Mungkin tujuan dia cuma bercanda. Mungkin ya. Ini pelajaran nih, lu jangan main-main lah untuk urusan kayak gitu ya, karena satu orang lu bencana celaka semua. Mungkin tujuannya cuma bercanda. Ini bukan apa-apa ya itu justru bencana rupanya. Ini bukan apa-apanya, ini kan kealaman nama kita ya. Iya. Sadis. Atau ketidaktahuan dia juga, mungkin ya. Makanya jangan, kalau nggak tahu jangan so tahu. Iya gitu. Dari bercanda, mungkin bercandanya kelewatan, akhirnya mungkin beliau ini nih yang di sana itu merasa tersinggung atau gimana, ya akhirnya marah lah gitu kan. Sekarang nih mulai di Panaitannya, di Pulau Panaitan itu sehoror apa sih Teh? Lebih ini horor, lebih spooky di Panaitan sebenarnya gitu kan. Itu juga udah termasuk pantai selatan ya. Itu kan? baru tahu kita ya. Kita baru tahu di Pucang juga. Iya. Kalau ternyata Panaitan itu sudah termasuk pantai selatan, bukan utara Iya, lagi iya. gitu kan. Ombaknya gede, anginnya besar, Iya. wajar ternyata ya. Kita langsung ya Teh. Dan mengnya pun masih ada di sana ya. Iya. Ternyata. Mengeril ya. Iya. Segede gini nih yang aku pagi-paginya yang aku lihat itu Jejaknya itu nggak semeter 2 meter lah dari tenda kita tuh segini. Padahal kita ngecamp Ini di sana ininya aja. doang ya, yang buletannya doang. Buletannya doang, belum yang ininya. Lumayan gede dong ya, Ya, kalau segitu ya, gitu kan. Setelah kita ke puncak, ini ada cerita yang paling menarik menurut kita, karena sebelumnya 2 minggu sebelumnya Teh Ocha itu bilang sama saya kalau misalnya Sebelum berangkat ya. 2 minggu sebelum berangkat Teh Ocha pernah sempet nggak jadi pengen ikut, bukan karena dia tidak mau untuk relawannya, tidak ya, cuman ada satu hal
dia nanya dulu, itu tempat yang kita nginep baraknya modelnya kayak gimana, kayu-kayu kah apa gimana, soalnya kan memang di Puncak itu kita 3 hari dan ada tempatnya menginap buat kita ya, barak gitu kan, buat anak-anak relawan. Aku bilang aku nggak tahu karena memang belum ke situ. Nah kita tanya Ubed pernah pengalaman juga ke sana bareng Sekda Nusantara juga, ternyata benar baraknya dari kayu dan kayu panggung lah gitu ya, rumah itu sih yang aku lihat. Nah terus aku tuh khawatir. Kenapa khawatir? Karena ada satu sosok yang benar-benar jahil di sana, itu perempuan, kata Ocha ya, benar kan ngomong gitu. Nah setelah kita nyampe ke Pejang, ternyata barak kita pas sama. Ada yang cerita ya waktu itu ya. Dan ada yang cerita salah satu penjaga di sana, polisi hutan, ya dia sempat diganggu juga karena dia juga sempat bilang dia juga salah sih teh cuma pas ngelewat ke pohon, salah satu pohon itu yang di sana ya, kan? Ternyata dia bilang gelis baiklah gitu kan. Tadinya cuma canda mungkin ya. Nah itu loh, canda itu loh, walaupun kita nggak maksud, padahal si bapak itu juga nggak maksud gimana ting ya, nggak maksud sompral atau apa. Ternyata bener dong, ditempelin dan susah banget buat keluar. Si bapak itu memang disukain sama si sosok itu gitu. Makanya susah untuk lepasnya. Tapi apa gitu emang jahil banget? Iya, itu jahil banget. Terkadang itu kalau kata bahasa Sunda itu lumpuh yuni ya. Orang yang lumpuh yuni itu suka menampakkan diri gitu. Iya. Maaf kata kayak kemarin Teh Ocha di Puncak ngeliat gitu, cuman Teh Ocha itu kan nggak berani untuk banyak ngomong ya. Ini boleh jujur ya? Boleh jujur ya? Boleh. Saya jujur. Boleh, mangga. Kalau harus dibilang nih, kita lagi ngomongin ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngerasa takut aja. Sama, barusan sama. Berarti dia sehati. Agak lumayan ya. Iya. Gimana ya ngomongnya ya? Bingung nih. Samar-samar nih aku agak denger gimana ya. Bingung nih. Soalnya barusan sih. Udah kita lanjut aja lah ya. Berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, teh malamnya kan hari pertama kita apa namanya nginep itu ada relawan kita, ada yang suami istri bawa anaknya sekitar berapa tahun lah ya, nanti adalah fotonya ya. Ini ya. Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Ya itu mereka sudah itu ya, maksudnya sudah jauh lebih profesional daripada kita, dan sengaja ya bawa anaknya. Sudah tahu lah, dia sudah tahu. Sengaja bawa anaknya gitu kan untuk dilatih mungkin ya. Iya. Jam kira-kira 1:30 tiba-tiba bentar. Wait. Gimana, kita stop dulu apa gimana ini? Jalan aja. Ya. Lanjut. Oke. Ini emang benar-benar nggak enak banget ya. Bismillah. Tiba bangun tuh cuman ngeliat ke dinding, terus bilang itu tuh ke atas. Jalannya ke atas, tiba-tiba itu nggak ada. Gimana sih kalau anak kecil kan kalau misalnya nggak ada aba-aba gitu. Nggak ada aba-aba, dia langsung nangis kencang. Kayak yang kejer gitu ya. Kejar, dan memang nangisnya tuh kayak lebih ke merintih. Iya. Yang dalam banget. Iya. Teriaknya tuh itu sampai satu lingkungan sana bangun semua karena takut ada apa-apa gitu ya. Kita juga kaget, benar-benar kaget. Saya juga kaget, apalagi mamahnya gitu ya. Nangisnya tuh benar, matanya tuh nggak jelas kemana arahnya. Air matanya pun nggak ada. Terus dia langsung pengen ke pantai. Iya. Setiap dideketin sama kita nggak mau ya. Iya, merinding guys. Dan memang tiba-tiba
diobatin, dideketin sama Teh Ocha pun kayak langsung benar-benar teriak lagi, kayak yang takut. kayak yang benar-benar takut, udah takut. Ya sebel lah. Oh, udah juga gerandongnya. Ya enggak, mungkin bukan anak kecilnya yang takut, kan siangnya dan sorenya juga baik-baik aja gitu kan. Iya. Oke. Ya. Wait. Tapi semalaman kita memang berusaha zikir Iya, ya, terus zikir semalaman zikir, itu sampai terus kita- pagi gitu kan. Dan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ada Besoknya lagi. kita operasi bersih ke Karangcopong, masih di wilayah Pulau Pucang. Iya, di hutannya kali ya. Ya, dan kita itu ketemu dengan pohon kiara. Masih terdengar itu suaranya. Simbol Sampai sekarang. Pulau Pucang itu Ya. kiara, ada pohon kiara gede banget itu. Pohon. Rajanya kali ya, Ya, rajanya terus pohon. dan pohon itu kan gini, gede banget, terus di situnya ada melengkung, set, kayak pintu. Tapi kita masuk memang lewat dari situ kan ya. gitu kan. Tercipta oleh alam itu seperti pintu. Menurut Tata gimana? Sampai sekarang mungkin masih terdengar ya. Ketika suaranya menggema gitu. Amazing gitu. Gimana sih? Ngomong apa? Bahasa seperti apa? Pakai bahasa Sunda sih. Cuman Sundanya itu yang Sunda buhun banget gitu. Iya. Teteh juga kurang ini ya, sebagai orang Sunda gitu kan. Ya mengerti, cuman agak-agak inilah gitu ya, nggak terlalu paham banget gitu. Ya pada intinya dia menyampaikan kalau manusia-manusia sekarang itu nggak ada etika. Manusia-manusia sekarang itu sombong, jumawa, nggak tahu etika. Apa salahnya kalau lewat itu bilang punten, karena saya ini sudah duduk di situ, sudah ada di situ ribuan tahun yang lalu sebelum kita ada. Itu yang beliau bilang ya. Padahal di situ tuh udah dikasih simbol sebenarnya. Ketika pohon yang melengkung itu, dari pohon yang gede itu kan ada kayak akar-akar melengkung gitu. Kita kan lewat situ nunduk ya. Ya. Nah udah simbol. Sebenarnya itu udah simbol. Gitu. Pakai etika, gitu kan? Kayak gitu. Guys. Lebih ke situ sih, gitu ya. Tapi pas aku yang lewat, memang kalau Teh Ocha ngomong ke aku, punten dulu, assalamualaikum. Iya. Ya udah, aku Ngasih tahu sih assalamualaikum. Sepanjang perjalanan kita, Teh Ocha juga berzikir Iya. ya kan. Iya. Nggak Soalnya lepas itu pengalaman teman kita Ubed yang biasa di belakang layar, Iya. dia juga memang sempat pernah dulu dikeliling-keliling di daerah situ. Iya. Nah, kita dapat info nih kemarin dari Teh Dini. Katanya nih, 2 hari setelah kita pulang, di barak kita, panjang kan barak kita, kamar cowok, kamar cewek, Ada 4 kalau nggak salah ya. terus itu lotengnya guys rubuh, dan ular piton ke bawah, gara-gara ular piton bersarang di barak. Ular piton jatuh ke dalam kamar. Sebelumnya Teh Ocha pernah ya ngomong ya. Apa cenah? Ya sebelum Iya. kita pulang ke Bandung, waktu masih di Pucang, ada beberapa anak di situ yang denger mungkin ya, nggak tahu, lupa lagi gitu kan. Cuma di situ ada Prida, ada Teh Ubed juga ya. Ocha pernah bilang kayak gini, di sini ada ular nggak sih, gitu kan? Iya. sempet aku ngomong kayak gitu kan ya. Di sini ada ular nggak sih? Karena saya ngerasa di sini tuh ada gitu. Iya. Di sini tuh ada, makanya dari situ tuh parno gitu. Itu sarangnya di situ ternyata Teh. Dia bersarang di parah itu. Di loteng itu dia bersarang, terus ambruk dan dia jatuh ke bawah ya karena berat. Dia berat jadi ambruk. Untuk kita udah pulang. Kalau enggak udah deh. Habis. Oh iya Teh, by the way ada yang kelewat nih. Kalau nggak salah ini malam terakhir kita di Pucang itu Teteh sempat ke dermaga, ada apa nih? Apakah berhak diomongin atau enggak? Teteh kan di situ nangis lumayan. Nangisnya itu bukan cuma air mata, cuma sesenggukan. Itu sakit banget. Itu
di ujung dermaga langsung ke lautan. Dia itu malam-malam jam berapa tuh? Jam 8 ya. Mulai dari jam 8 lah kira-kira. Ya ternyata sendiri gitu maksudnya. Cuman memang anak-anak udah pada apet ya kayak emaknya kali ya Teh Ocha ya. Udah kayak emaknya Dan gitu. diantar lah kita juga lah. Gimana takut ada apa-apa kan kalau malam si Bagas itu kita namain ya Bagong Ganas, itu namanya Bagas kita namain. Si Monyet si Jackie gitu kan. Terus ada Rusa nih yang tiap malam suka hadir di barak kita, itu si Suci sama Cimol Ya. Beliau mengucapkan terima kasih buat kita-kita yang sudah mau menjaga alam di sana gitu. Beliau yang menyampaikan bahwa untuk zaman sekarang itu jarang orang-orang katanya seperti kalian yang ketika itu yang beliau sampaikan ke Teh Ocha gitu kan, sudah jarang gitu kan. Kembali lagi ikhlas apa enggaknya itu kembali ke masing-masing, tapi tetap mereka menyampaikan menyampaikan ucapan terima kasih gitu, untuk kita semua gitu yang sudah menjaga alamnya gitu. Ya, itu aja pada intinya itu. Teh Ocha nggak bisa menyampaikan secara detail ya karena ada yang harus dijaga. Ya. Pokoknya ada wejangan seperti itulah gitu kan. Nggak ada wejangan lain? Ada sih wejangan banyak, tapi lebih banyak untuk pribadi Teh Ocha ya. Seperti lalai beribadah. Iya benar sekali gitu. Kalau bahasa Sundanya gimana ya? Nulung kanu butuh, ngahudangkeun kanu labuh. Artinya ngingetan kanu poho. Sampai di sini dulu video kita. Mulai minggu depan seperti biasa lagi kita bakal terawang lagi K-pop idol kesukaan kalian. Tinggal request di kolom komentar atau di IG kami di mystical_experience. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, share. Mystical Experience. Oh yes.